عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عن فتايا رأت العالم، يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليكم يا سيدي يا رسول الله. عشاء Sallu ala Nabi Muhammad. Biar gak ngantuk gak apa-apa sambil ngopi. Amal cerbar sambil ngajak sarwa ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan Sayyidul Majlis Ustaz Haris, semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir wa batin. Amin. Dan juga Ustaz Jalal dan Ustaz Faiz yang selalu membimbing kita di tempat ini. Mudah-mudahan semua kita berbagi ilmu di tempat ini semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat jamaah yang setiap malam hadir istiqamah di tempat ini, semoga diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang paling pantas pada kesempatan yang penuh barokah pada malam hari yang penuh berkah ini. Sayyidul Ayyam, Sayyidul Wujud, bagaimana janji Allah dan Nabi Muhammad SAW, setiap 24 jam malaikat menurunkan, Allah menurunkan pelak malaikatnya menunggu hamba-hambanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bermunajat mohon ampun kepada Allah pada malam hari ini, pasti akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berdoa pada malam hari ini, terutama perbanyak salawat Nabi. Kenapa? Inna awalan nas biyaumil qiyamah aktaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang terdekat kepadaku, kata Nabi Muhammad, ada orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas nikmat Allah ini, memanfaatkan umur kita, memanfaatkan kesehatan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tandanya orang yang mengagungkan syukur, tak kala dia diberi nikmat oleh Allah umur yang panjang, kesehatan zahir wa batinnya, tandanya orang beriman kepada Allah, dia akan memanfaatkan sisa umurnya dan kesehatannya
untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir. Nah, beruntunglah, mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju tempat majelis yang barakah ini sebagai penebus dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini sebagai saksi di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang penuh berkah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salam serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah yang kita baca ratib setiap malam. Rattaba artinya ratib susunan zikir-zikir yang telah disusun oleh aulia Allah. Habib Abdullah bin Al-Haddad memiliki guru Sayyidul Ratib Habib Abdurrahman Al-Akas di Karang. Disusun ratib ini dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah yang kita baca, maka ratib yang disusun oleh Habib Abdullah ini sangat luar biasa. Jangankan bacaannya, maka ketika satu di Hadramut ini di daerah Yaman dulu, jadi para masyarakat ada satu golongan di Hadramut pengen berjumpa Sayyidul Ratib. Orang-orang kampung ini ada satu setiap malam Rebo itu pengen ada makan dah. Wahai bulan nanti malam kita makan yuk. Imam Haddad katanya motong kambing. Ayo kita bersama-sama kita hadir. Nah berangkat nih. Udah inti gak usah makan dulu, kita makan Imam Haddad nanti. Baik. Begitu datang di Imam Haddad di Hadramut dulu ya ceritanya sebuah kisos. Nah ada satu teman daripada jamaah ini gak makan. Tahu-tahu di Imam Haddad ini yang di kepalanya, yang di otaknya kambing segala macam nikmat. Begitu datang dongkap kadinya, kambingnya, ayahnya bubur kacang. Masya Allah, gelendeng hatena, gelendeng. Jadul cina ayah kadi ibadah hari ini cina. Kahar kadi bubur kacang sudah ayah sudah dahar sampai dahar satu jamaah gak makan akhirnya. Akhirnya tuh singkat cerita pulang. Datang ke rumah, dikira dia datang ke rumahnya, pulang begitu mau makan, habis nasinya nggak ada nasi, akhirnya sakit perut. Di Imam Haddad gak makan, pulang ke rumah mau makan lagi udah nggak punya makanan. Nah, singkat cerita, ini pulang laporan ke temannya lagi, wahai Abdurrahman, tadi saya perutnya sampai sekarang sakit terus, ini kenapa? Langsung ditebak aja sama Abdurrahman, ente tadi suzon apa? Hadirnya ke Imam Haddad niatnya apa? Iya, anak kira tadi di Imam Haddad itu motong kambing. Di kepala saya makannya enak, ternyata bubur kacang. Saya lapar bulan rumah nggak ada makan lagi, akhirnya sakit perut. Udah minum obat nggak sembuh-sembuh. Kira-kira apa obatnya? Sudah begini aja, yuk kita bareng-bareng lagi ke Imam Haddad minta maaf ente. Barangkali di sana pasti ada sisa. Baik, berangkat. Assalamualaikum. Salam, ahlan wa sahlan, betul ya Ustaz, betul Idris. Seduduk, ente kenapa? Udah bipana begini nih, sakit perut. Kira-kira makanan tadi masih ada. Coba ente lihat di belakang masih ada nggak? Ternyata sudah nggak ada lagi, bubur kacang tinggal keraknya doang. Akhirnya apa? Keraknya diambilin, diminum. Alhamdulillah sembuh. Tuh, langsung sembuh. Makanya kalau ahli ratib jangan suzon yang macam-macam. Insya Allah racun. Orang yang ahli ratib, yang ahli zikir kepada ratib, racun. Makanya ulama-ulama itu adalah racun. Ketika orang membenci ahli ratib, hati-hati. Makanya kita jangan sampai zikir, orang yang ahli zikir, ya sering membaca, mendekatkan diri kepada Allah, yang pernah suuzon. Maka orang-orang yang istiqomah dengan zikirnya, apalagi dengan ratibul haddad, insya Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah yang tidak kita rasakan. Nah, di antaranya jangan mengharap yang macam-macam, tapi mengharaplah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita hadir ke tempat ini mencari bukan keduniaan,
Hadir ke tempat ini semata-mata kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar mencintai Allah, belajar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apapun tak kala kita sudah mendapatkan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala akan semua kita miliki. Ya, mau usahanya lancar atau mau punya jodoh ya, atau pengen rumah tangganya dulu ya ruwet jadi tidak mawaddah warahmah, insya Allah. Tapi berawalkan niat yang baik kita hadir ke tempat ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pak, insya Allah dengan semacam itu kita akan mendapatkan kemuliaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil quluni wa da'iha wa abiyatin abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ratib, barang siapa yang membaca ratib di suatu tempat diibaratkan pagar besi, dipagar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Imam Haddad, banyak perkumpulan perkumpulan aliran-aliran, ketika itu banyak sekali, karena untuk memperkuat daripada akidah dan ahlus sunnah wal jamaah al-asyariyah al-maturidiyah, maka dibikinlah susunan ratib itu. Maka diantaranya untuk memperkuat akidah dan juga pagar besi, diibaratkan bukan hanya yang di tempat ini dipagar oleh para malaikat, tapi seluruh dunia, seluruh desa ini dipagar, apalagi setiap malam yang kita baca. Maka kalau kita sempat di rumah, habis dari sini pribadinya saya baca lagi Ratibul Atos kalau lebih bagus. Ada misalnya pulang dari sini masing-masing atau pengen ditambah dengan sendiri di rumah, Ratibul Atos lebih bagus. Atau tambah lagi Ratibul Idrus, apalagi misalnya Ratib Kubro yang dari Habib Lutfi. Cuma kalau Ratib Kubro itu agak khusus, agak lama. Tapi kita yang istiqomah saja, kalau pengen ningkat baca tadi itu ya Ratibul Huda ditambah dengan Ratibul Atos antara murid dan guru. Adapun kemuliaan banyak sekali yang seperti amisna ala dini Islam, matikan kita dalam keadaan Islam. Makanya kita orang yang baca Ratibul Haddad itu beda ketenangan batinnya. Tenang gak ketika ibu-ibu hadir ke tempat ini, batinnya tenang apa tidak? Tenang kan? Ditambah lagi dengan mahalul qiyamnya, ditambah lagi dengan sholawatnya. Inilah ciri-ciri ketika kita mendapatkan mahabbah, cinta oleh Allah, mendapatkan cinta oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika satu hadir majlis, maka batinnya merasakan tenang. Ketimbang di rumah kadang-kala tenang di sini ya Bu ya. Kebanyakannya itulah hayal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasakan bukan hanya untuk di tempat ini saja zikir kita, tetapi terus dilatih untuk selalu ingat setiap detik kalbu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. Kalau kita tidak melatih dari sekarang, terkadang kala kita berat. Nah, inilah tempat ini, Majlis Al-Madad ini tempat untuk melatih cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya perjuangan kita di tempat ini Allah datangkan orang-orang yang bisa membantu kita berjuang di jalan Allah.
dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari orang-orang yang bisa menghancurkan tempat ini. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia di zaman-zaman fitnah, di zaman sekarang ini banyak sekali Allah mengingatkan kepada makhluknya terjadi beberapa gempa di mana-mana. Maka salah satu jawabannya adalah berzikir. Jikalau kita pengen selamat rumah tangga kita, jikalau kita pengen selamat bangsa kita, jikalau kita pengen selamat rakyat kita, jikalau kita pengen selamat daripada masyarakat kita, perbanyak. Masyarakat kan relatif ini bukan hanya di sini. Masyarakat kan relatif ini bukan hanya di tempat ini. Masyarakat kan relatif ini di setiap desa-desa. Karena sudah saatnya kita menghadapi tahun-tahun banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Persiapkan diri kita, jangan sampai lepas dari relatif. Persiapkan iman kita, jangan lepas dari relatif. Karena menghadapi tahun yang akan datang, Masya Allah, Ibu, Bapak, banyak daripada guru-guru kita memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa. Maka jaga putra putri kita, jaga keluarga kita, jangan tinggalkan sholatnya, jangankan tinggal membaca ratibnya setiap hari minimal 1 kali. Pak, insya Allah tak kalah iman kita kuat menghadapi ekonomi, menghadapi politiknya, menghadapi rumah tangganya, berbagai macam masalah. Karena Al-Madan ini adalah bengkel pembenahan manusia. Karena yang datang ke tempat ini berbagai macam manusia, berbagai macam masalah. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya ke majelis ini Allah bereskan segala masalahnya. Amin. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang punya permasalahan rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Amin. Allahumma. Dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah untuk berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar, intinya mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah. Semoga Allah tidak ambil nyawa kita dalam keadaan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya sedikit mudah-mudahan tapi manfaat, ya. Perbanyak tadi ratib, jangan lepas setiap harinya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita laksanakan, mudah kita berkahan dan istiqomah untuk mengamalkan pembacaan Lafzul Hadis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.